Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirra wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Nah, baca. Istalaki wa huwa lughatan hulul qaidi wa syar'an hulul akhdil nikahi bilafdil al-ati wa huwa bilafzil ati. Nah, wa huwa imma wajibun qatala fi mulin lam yuridi dil wati lam yuridin wat'a aw mandubun ka'an ya'jiza anil qiyami bi huquqiha walam li'ada walau li'adamil mayli ilaiha aw takuna ghayra afifatin ma lam yakshal ujura biha aw sayatal khuluqi ay bihaitsu la yasbiru ala ishratiha adatan fi mastazharahu shaykhuna wa illa famata tujadu imra'atan ghayra sayyi'atil khuluqi wa fil hadits al mar'atu salihatu fin nisa'i kal ghurabil a'sami kinayatan an nadrati wujudiha idil aqsamu huwal abiyadul janahaini aw ya'muruhu bihi ahadu walidayhi ay min ghairi ta'annutin aw haramun kalbid'i wa huwa talaqu madkhulun bima talaku wa huwa talaqun madkhulun talaku madkhulah. Talaku untuk kalimatnya apa? Madkhuli. Nah, Talaqul madkhuli bima madkhulin talaq wa huwa talaqu madkhulin bima fi nahwi haidin bila iwadin minha aw fi tuhrin jama'aha fihi wa katolaki min lam man lam yastawfi dawraha minal qasmi wa katolaki kil maridi biqasdil hirmani minal irti wala yahrumu jam'u thalatha talaqatin bal yusannul iktisaru ala wahidatin aw makruhin bi an salimal halu min dhalika kullihi lil khabaris sahih abghadul halali ila Allah at-talaqu. Faslun khabar dari mubtada yang ditakdirkan, takdirnya
hada. Hukum khabar rafa tanda rafa dhammah pada dhammah isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa dengan dhammah nasab dan fathah di jar dengan kasrah, di kasrah dengan di jar dengan kasrah. Fi huruf jar bisa menjarkan satu isim saja atau lagi majrur dengan sabab fi. Hukum jar hukum jar hukum majrur wafat dan sebab fi dan wafatnya kasrah dalam kasrah atau lagi majrur dengan sebab fi. Nah, Hukum jar tanda tanda jarnya kasrah, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad dirfa dengan dhammah dan fathah di jar dengan kasrah. Wa huwa khabar dengan wa mubtada wa ibtida wa mubtada mubtada huwa isim dhamir dibina atas fathah pada mahal rafa jatuh sebagai mubtada, lughatan sebagai maf'ul mutlaq. Ana maf'ul mutlaq fi'ilnya aja nggak ada. Halnya mana? Mansub bin naz'il khafid. Mansub bin naz'il khafid. Hillu khabar. Tanda nasabnya fathah. Nah, mufrad tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad dirfa dengan dhammah dan fathah di jar dan kasrah. Hillu khabar. Hukum khabar rafa tanda rafa dhammah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Hillu mudhaf al-qaidi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih wafat tanda khafat kasrah kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Waw atau syar'an maktuf dimaktuf ke kalimat berhukum nasab maka nasab ya. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Hillu maktuf khabar. Hukum khabar rafa tanda rafa dhammah isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Hillu mudhaf taqdim mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih khafat tanda khafat kasrah karena kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Taqdim mudhaf nikahi mudhaf ilaih khafat tanda khafat kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Bi huruf jar tugasnya menjarkan satu isim saja. Lafzi majrur dengan sabab bi tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Allati naat al-ati naat. Hukum naat ikut pada man'utnya. Tanda abdillah karena man'utnya khafat maka khafat layar. Tanda khafatnya kasrah. Mana kasrahnya? Yang ditakdirkan. Kenapa takdir? Karena sur semangkus. Nah, hukumnya Hukum itu mangkus jarafa dengan dhammah yang takdirkan. Nasab dengan fathah yang takdirkan. Jarafa dengan kasrah yang takdirkan. jarafa dengan dhammah. Jarafa dengan dhammah muqaddarah. Dinasab dengan fathah, di kasrah dengan kasrah, di jazam di
jar dengan kasrah yang tak dekat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Fit talaqi, ini pasal berbicara tentang talak. Wa huwa lughatan, dianya talak menurut bahasa adalah hillul qaidi, membuka ikatan. Membuka ikatan, membuka buhul. Kalau benang terbuhul-buhul kita buka, itu namanya talak. Kabel terputar-putar kita buka, itu artinya hillu. Wasyara'an, dan pada syara' adalah talak menurut syara' adalah hillu aqdin nikah, melepaskan akad nikah, bil lafzil ati, dengan lafaz sebagai berikut, dengan lafaz yang akan dijelaskan nanti. Sebelum kita bahas lafaznya, musannaf membahas tentang hukum talak. Wa huwa, dan dianya talak hukumnya imma wajibun, ada kala wajib, yaitu seperti talak orang yang melakukan ilah, yang tidak ingin berhubungan. Ilah adalah bersumpahnya seorang suami tidak menggauli istrinya 4 bulan atau lebih. Kasus ini terjadi pada masa 4 bulan lebih. Kalau 4 bulan pas, maka tidak ada kasus. Tapi apabila 4 bulan lebih, setahun misalnya, maka hakim akan memanggil si suami setelah dilaporkan oleh istri. Perintah hakim kepada suami adalah untuk menunggu masa 4 bulan. Kemudian apakah akan terjadi watak atau tidak. Maka setelah berlalu 4 bulan sejak dilaporkan, maka hakim akan memaksa si suami melakukan satu dari 2 hal, satu watak, satu talak. Ketika dia tidak memilih watak, kalau milih watak artinya dia akan membayar sumpah, kafarat sumpah, maka dia harus memilih talak. Harus memilih talak. Maka talak pada saat itu hukumnya wajib. Kalau dia tidak mau menjatuhkan talak, maka talak akan dijatuhkan oleh hakim. Itu hukum talak pertama. Yang kedua, ada kala talak itu hukumnya mandub, sunat. Ka'ay ya'jaza anil qiyami bihuquqiha, seperti bahwa tidak mampu ia seseorang dari bertanggung jawab, dari menegakkan dengan hak-haknya istri, tidak bisa menunaikan hak istrinya, nafkah, tempat tinggal, pembiayaan hidup, termasuk watak. Walau li'adamil maili ilaiha, walaupun karena tidak ada lagi kecenderungan kepadanya, tidak ada lagi kecenderungan hati kepadanya, maka pada saat itu hukum talak jadi sunat. Atau adalah ia istri ghaira afifa, tidak bisa menjaga diri, tidak wanita yang bisa menjaga diri, ma lam yakhshal fujura biha, selama tidak khawatir ia suami akan fujur dengannya istri. Fujur yaitu berbuat yang tidak senonoh, artinya zina,
Tapi kalau khawatir zina, maka mentalak hukumnya wajib. Tapi kalau dia tidak terjaga, tapi tidak akan terlibat kepada zina, maka talak hukumnya sunnah. Atau dia bukanlah sayyi'atul khuluq. Atau ada istri itu sayyi'atul khuluq, jelek akhlaknya. Bagaimana standar jelek akhlak? Bihaisu, dengan sekiranya la yasbiru, tidak bisa sabar ia seseorang atas bergaul dengannya istri pada kebiasaan. Jadi tidak bisa sabar ia seseorang atas bergaulnya istri atau bergaul dengannya istri pada kebiasaan. Jadi kalau sudah seperti itu tingkah lakunya, seperti itu gayanya, sikapnya, maka tidak ada orang lagi yang bisa sabar untuk bergaul dengannya. Maka itu standar sayyi'atul khuluq. Fima istazharahu syekhuna, pada pembahasan yang menjelaskan akannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa illa, jika tidak, famata tujadu imra'atun ghaira si'atil khuluq, maka kapan bisa ditemukan wanita yang tidak baik akhlaknya? Maka kapan bisa ditemukan seorang wanita yang tidak jelek akhlaknya? Saya dipahami? Jadi wanita yang jelek akhlak standarnya apa? Seorang suami tidak bisa bersabar bergaul dengannya. Itulah definisi sayyi'atul khuluq. Kalau tidak seperti itu kita tafsirkan, maka kapan ditemukan wanita yang tidak jelek akhlak? Enggak akan ketemu wanita yang tidak jelek akhlak. Kalau penafsiran hanya sisi kecil saja. Oh, jelek akhlaknya dia, kenapa? Karena dia enggak pandai buat telur dadar. Jelek akhlaknya dia karena dia tidak pandai nyapu rumah. Jelek akhlak dia karena dia tidak rajin. Jelek akhlak dia karena dia begini begitu. Kalau begitu enggak akan ketemu wanita yang tidak jelek akhlak. Bakalan semua jadi jelek kalau begitu. Maka harus ada standar. Standar apa? Standar kejelekan akhlaknya kalau masih bisa dipikul oleh suaminya itu enggak jelek. Tapi kalau sudah suaminya dah pasrah, enggak tahan lagi, dah pening, dah pusing, dah tungging, menungging, nah, berarti itu baru standar jelek. Kenapa emangnya? Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, al-mar'atu salihatu fin nisa, wanita yang solehah pada wanita itu sama dengan ghurabil aqsam, gagak yang putih kedua sayapnya. Kal ghurabi, seperti gagak, al-aqsam yang putih kedua sayapnya. Ada gagak putih dua sayapnya? Hah? Ada. Gagak dua sayapnya putih. Enggak ada. Jadi wanita soleh kata Nabi itu seperti gagak yang putih dua sayapnya. Ini adalah kinayah, sindiran daripada nudrati wujudiha, jarang adanya wanita soleha, jarang adanya. Karena al-aqsam itu adalah abyadul janahain, putih kedua sayapnya, putih kedua sayapnya.
Maka untuk mencari wanita salehah susah. Yang kelas tinggi. Nah, tapi kalau ada kelas rendah, taat beribadah, menjaga harga dirinya, kemudian agak banyak celoteh atau banyak bergaul dengan orang lain atau ngomong dengan laki-laki, hobi. Nah, kalau seperti itu belum dianggap kategori jelek akhlak. Nah, belum termasuk kategori jelek akhlak. Kenapa? Karena penafsiran jelek akhlak itu adalah yang disunahkan untuk diceraikan kalau kejelekan akhlaknya membuat suaminya tidak bisa menahan diri pada biasanya. Itu standarnya. Kata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau enggak, kata beliau, kalau bukan itu standar kita buat, enggak akan mungkin kita temukan wanita yang tidak jelek akhlak. Atau sunnah hukumnya talak, bahwa memerintahkan akannya seseorang dengannya talak oleh salah satu dua orang tuanya. Ibu atau bapaknya menyuruh anak laki-laki untuk menceraikan istrinya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada putra beliau Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi setiap kejadian itu terjadi di zaman Nabi sebagai contoh tauladan bagi umat akhir zaman. Bagaimana cara bersikap kalau sampai seorang ayah memerintahkan putranya untuk menceraikan istrinya. Artinya min ghairi ta'annuts, dari tanpa tujuan yang jelas, dari tanpa tujuan yang jelas. Tapi kalau ada tujuan yang jelas, maka hukumnya wajib. Tapi kalau ayahnya nyuruh menceraikan tujuan yang enggak jelas, maka melaksanakan perintah ayah itu sunnah. Ceraikan istri kamu. Kenapa? Kan senang saya lihat. Kan lihat saya bukan bapak yang bawa ke sini. Bagaimana enggak dibawa ke sini, kan rumah mertuanya. Itu makanya ceraikan. Saya enggak mau di mertuanya. Nah, sudah. Kalau antum tuh ceraikan enggak? Antum tuh ceraikan enggak? Untung kita pikir bilang sunnah, aku bilang wajib, pening antum jadi. Nah, tergantung. Kalau efeknya lepas tu bahaya, mending lakukan. Sampai dia ngitung-ngitung cari-cari kutu siang hari gara-gara dia ceraikan istrinya, itu jangan. Nah, tapi kalau yakin dengan ketaatan kepada orang tua, di situ ada kebaikan, yang ada masalah. Hukumnya kan sunnah. Nah, disesuaikan dengan kemampuan iman. Kemudian ada talak namanya hukumnya haram, atau kepada imma wajibun atau haramun, atau hukum talak itu haram kal bid'i, seperti talak bid'i. Apa itu talak bid'i? Talaku madkhulin biha fi nahwi haidin bila iwadim minha, menceraikan wanita yang sudah didukhul dengannya, sudah nikah kemudian dukhul. Diceraikan kapan? Pada seumpama haid, dengan tidak ada imbalan darinya wanita. Tapi kalau diceraikan ketika dia berhaid,
tapi karena permintaan dia, maka nggak ada masalah. Diceraikan ketika haid tapi belum pernah digauli, itu juga nggak masalah, karena nggak ada iddah. Maka yang hukumnya bermasalah, yang haram adalah menceraikan istri yang sudah digauli dalam keadaan berhaid bukan permintaan dia. 3. Atau diceraikan di masa suci jama'aha yang dia telah menggauli akannya istri, fihi padanya masa suci. Selesai dia berhaid, kemudian digauli suaminya, berapa hari setelahnya diceraikan oleh suaminya, maka hukumnya haram. Nah, haram itu habis manis sepah dibuang. Istri itu bukan tebu. Nah, kalau tebu nggak apa-apa. Maka caranya bagaimana? Tunggu dia berhaid lagi. Nah, ternyata nggak berhaid, hamil. Nah, ketika hamil boleh, nggak bid'ah lagi kalau udah pasti hamil. Atau dia berhaid lagi, tunggu dia suci lagi, digauli, suci, digauli, kemudian mau menceraikan, tunggu haid. Waktu haid nggak boleh, tunggu suci. Nah, suci berikutnya baru boleh. Nah, supaya nggak terlibat dengan yang haram. Yang ketiga yang haram adalah talaqi ma lam yastawfi dauraha minal qasam. Talak seseorang yang tidak mampu memenuhi gilirannya istri dari pembagian malam. Talak seseorang yang tidak mampu memenuhi bahagiannya istri dari malam. Ini juga hukumnya wajib. Orang ini sudah letih dia sakit, kemudian dia tidak bisa membagi malam bergiliran ke rumah-rumah istrinya. Maka istri-istri yang tidak bisa dia datangi itu wajib dia ceraikan. Nah, wajib diceraikan, kecuali kalau istrinya ridha. Kecuali kalau istrinya ridha untuk tidak dapat giliran. Tapi kalau dia tidak ridha, maka seorang suami wajib menceraikan. Kemudian yang wajib juga talak orang sakit. Haram. Ya, haram atau wajib? Haram. Oh, salah, maaf, ulang lagi. Haram yaitu talak orang yang tidak mampu melunasi gilirannya istri daripada bagian malam, atau kepada qaul bid'i, tamsil haram, mahal haramnya malam tardo ba'dal qasmi, wa illa jika tidak maka tidak haram. Jikalau minta akannya talak sebelum melunasinya akan haknya di pembagian, maka tidak haram. Nah, dia menceraikan wanita yang belum dia penuhi gilirannya. Misalnya nih, di rumah A hari Senin, di rumah B hari Selasa, C hari Rabu, D hari Kamis. Salah, ulang. A hari Ahad, B hari Senin, C hari Selasa, D hari Rabu. Nama istrinya ABCDE, ABCD. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kamis Markas, Jumat Nusra, Sabtu di musola, 3 malam di luar. Pada Ahad dia penuhi tuntutan istrinya si A, hari Senin si B, Selasa si C, hari Selasa ini diceraikan si D. Apa hukum menyeraikan D?
Hukum nyarikan D haram. Nah, kapan baru halal diceraikan? Pada hari Kamis. Penuhi dulu gilirannya. Tidur kamu dulu di situ hari Rabu, kemudian selesaikan malam Rabu, kemudian Kamis baru kamu ceraikan. Jangan sampai dia sudah menunggu nih. Nah, saya hari Ahad sekarang ya. Dia baru ditinggalkan oleh suaminya. Pada hari Kamis suami saya ke markas, Jumat nusro, Sabtu masuk musola maqami 24 jam, Ahad isi tuanya, Senin isi setengah tuanya, Selasa isi setengah mudanya, hari Rabu saya isi mudanya. Pas dia nunggu hari Rabu, hari Selasa dia kena talak. Dia seperti dia sambar petir di siang bolong. Nah, kenapa dia capek dia menunggu di tadi ini? Kamis, nusroh, musola, si A, si B, si C, pas dia meletus perang dunia, maka hukumnya haram. Nah, itu makna mentalak seseorang yang dia belum memenuhi gilirannya dari jatah malam. Penuhi dulu giliran jatah malamnya, maka ceraikan dia. Ketiga, talak orang sakit dengan tujuan menghalang dari harta warisan. Talaqil marid, talak yang dilakukan oleh orang sakit. Siapa yang sakit? Laki-laki, suami. Dia talak istrinya tujuan menghalang dari harta waris. Kata dia, sebentar lagi saya mau meninggal. Nah, warisan saya itu saya mau pilih siapa yang berhak. Dari 4 istri itu yang cocok dapat warisan 1 saja. Maka yang 3 lain diceraikan. Apa tujuan menceraikan? Supaya ketika dia meninggal, pewarisnya hanya 1, yang 3 tidak dapat warisan. Kalau itu tujuannya, talaknya hukumnya haram. Wala yahrumu jam'u salasi talakin. Tidak haram hukumnya menggabung 3 talak. Artinya mentalak 3 sekaligus. Contoh, aku ceraikan kamu talak 3. Enggak haram hukumnya. Akan tetapi disunahkan iktisaru, mencukupkan atas 1. Cukup 1 saja. Nah, supaya dia bisa berpikir. Ini kalau langsung talak 3, pas itu ada kejadian-kejadian yang membuat hatinya berubah. Al-qalbu baina usbu'air rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati siapa yang tahu di dalam kendali Allah secara mutlak. Pasti jatuhkan talak 3. Nah, datang cinta membara. Apa jadinya? Nah, menelan air liur. Nah, menepuk dahi. Maka jatuhkan 1 dulu sambil berpikir, sambil istikharah, sambil pertimbangkan lagi, sambil cari pengganti. Rasa-rasa nggak ada tampak mendarat, jatuhkan 1 lagi, jadi 2. Udah nggak ada juga tampak mendarat, kembali aja dah. Nanti kamu nggak laku lagi. Nah, ini jatuhkan 3 sekaligus. Lepas itu besok ini terbang di awang-awang, nggak nampak lagi tampak mendarat.
Di situ penuh, di sana penuh, di sini tidak terima penerbangan itu. Akhirnya terbang di awang-awang deh, tak mendarat-darat, habis minyak, terjun ke laut. Nah, hati-hati, karena itu sifat hati. Hati di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa membolak-balik bagaimana Allah mau. Yang ketiga, yang keempat, makruhun, tu'ataf kepada haramun atau kepada wajibun. Talak itu ada juga hukumnya makruh. Kapan makruh? Bi an salimal halu, dengan bahwa selamatlah keadaan dari demikian semuanya. Semuanya selamat. Sayyiatul khuluq tidak, orangnya afifah, bisa jaga diri, akhlaknya baik, pergaulannya juga baik, suaminya juga mampu menafkahi, kemudian tidak dalam kondisi berhaid, tidak dalam kondisi suci yang digauli. Pokoknya keadaan normal, biasa-biasa saja. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada hujan. Apa bahasanya? Nggak ada angin, nggak ada ribut, hujan. Nggak ada kilat, nggak ada petir, hujan. Artinya nggak ada alasan talaknya. Kenapa kamu menceraikan istrimu? Talak, nggak ada alasannya sebetulnya. Mau aja, pengen. Nah, itu hukumnya makruh. Karena ada hadis sahih yang berbunyi, abghadul halali ilallahi at-talaq, perkara yang dibenci. Perkara yang dibenci dari perkara halal kepada Allah adalah talak. Wa isbatu ba'dihi ta'ala lahul maqsudu minhu ziyadatan tanfiri anhu la haqiqatuhu li munafatiha li hillihi innama titik li hillihi wa isbatul bughdihi, dan menetapkan bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala baginya talak, menetapkan bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala baginya talak, itu yang dimaksudkan darinya adalah ziyadatut tamfir, untuk menambah, mengelakkan diri darinya, mengelakkan diri, untuk menambah, meningkatkan, mengelakkan diri dari talak, bukan hakikatnya. Salam. Situ saja apa? Oke. Istirahat. Kenapa? Coba Rabah, Safir. Dahinya tuh. Hah? Apa? Ada yang panas? Antum dah sebeki? Sebeki dulu baru istirahat. Fair, demam-demam dikit tu sebeki sembuh deh. Okey, sebeki, setorkan sebekinya, baru istirahat sama gurunya. Fair, insyaAllah deki. Ya. Wassalamualaikum. Nah, jadi menetapkan benci, menisbahkan benci Allah kepada talak, itu tujuan darinya adalah menambah, menghindar darinya talak, menambah lari darinya talak, supaya orang semakin lari, semakin menjauhi talak. Bukan hakikatnya benci, bukan hakikat benci. Kalaulah hakikat benci, sungguh bertolak belakanglah benci dengan halalnya talak.
nggak mungkin perkara halal itu dibenci. Kalaulah benci, nggak mungkin halal benci. Nah, jadi akan kontra antara abghadu dan halal. Abghadu yang paling Allah benci, halal perkara halal. Mana mungkin perkara halal Allah benci? Mana mungkin halal kalau Allah benci? Karena dia tidak, karena saling kontra maknanya, maka benci di situ maknanya bukan hakikat, tapi tujuannya adalah supaya orang betul-betul menghindari talak, mencari solusi lain sebelum jatuh talak. Titik. Innama yaqa'u li ghairi ba'inin walau raja'iyatan lam tanqadi iddatuha fala yaqa'u li mukhtali'atin wa raji'atin inqadat iddatuha talakun mukhtarun talaku mukhtarin mukallafin. Hanya saja jatuh, paknya belum ada. Hanya saja jatuh artinya talak bagi selain wanita yang bain. Jadi yang bisa ditalak itu wanita yang enggak bain. Walaupun ada ia wanita itu raj'i yang belum habis iddahnya, maka tidak jatuh talak bagi wanita yang sudah dikhulu. Karena wanita yang dikhulu itu sudah bain, enggak boleh rujuk. Maka juga tidak jatuh talak wanita raj'iyah yang talak raj'i tapi sudah habis iddahnya. Wanita talak satu kalau sudah habis iddahnya, maka dia juga disebut bain. Sebelum kita lanjutkan, paham nggak bain? Safirullah, apa itu bain? Kenapa ngantum tanya di tadi? Bain apa itu Isan? Tadi sudah saya jelaskan. Bain adalah wanita yang tidak boleh dirujuk. Bain ada dua, sugro, kubro. Bain sugro tidak bisa dirujuk, tapi boleh dinikahi dengan akad nikah yang baru. Bain kubro, wanita yang tidak boleh dirujuk, bahkan tidak boleh dengan akad nikah yang baru, kecuali setelah melewati 5 fase muhallil. Dan ulama sebagian mengatakan ada juga bain akbar. Nah, bain sugro, bain kubro, bain akbar. Bain paling besar yaitu wanita yang tidak bisa dirujuk, tidak bisa akad nikah yang baru, walaupun setelah melewati 5 fase tetap nggak boleh. Bahkan sampai ke surga nggak boleh nikah dengan wanita tersebut. Itu namanya bain akbar. Tapi nggak ada istilah ini dalam kitab fikih. Tapi kalau kita lihat perbedaannya, akan terjadi 3 pembagian. Siapa dia wanita bain akbar? Wanita yang dili'an. Nah, jadi hanya saja jatuh talak bagi wanita yang tidak bain. Bagi wanita yang tidak bain. Tadi kita katakan bain sugro. Bain sugro terjadi dalam beberapa hal. 1, talak 1, talak 2 yang habis iddah. Itu namanya bain sugro. Yang kedua, wanita yang
di khulu, bain sughra. Yang ketiga, wanita ditalak sebelum dukhul. Ini bain sughra, ditalak sebelum dukhul. Ada iddah nggak? Nggak ada iddah, langsung bain. 3. Seterusnya 4. Wanita yang diceraikan oleh pengadilan, seperti kasus tadi, ilak, yang menyatukan talak adalah pengadilan. Sedangkan bain kubro adalah wanita yang talak 3 dan wanita li'an. Nah, dari pembagian bain tersebut dan kejadian-kejadiannya disimpulkan di sini, talak tidak jatuh kepada wanita yang bain, hanya saja jatuh talak kepada wanita yang tidak bain, walaupun dia wanita raj'i yang belum habis iddahnya. Walaupun dia wanita talak raj'i yang belum habis iddahnya, maka tidak jatuh talak kepada wanita yang minta khulu, tidak jatuh talak kepada wanita raj'i yang sudah habis iddahnya. Apa yang tidak jatuh? Tolaku, oleh talak mukhtarin, dari orang yang menginginkannya sendiri, mukallafin, yang mukallaf. Talak mukhtarin, orang yang menginginkannya sendiri, bukan dipaksa. Mukallafin, yang mukallaf, artinya balik berakal. Fala yaqa'u talaku sabiyin, maka tidak jatuhlah talak si anak-anak apabila suaminya masih belum balik lalu menjatuhkan talak, talaknya tidak jatuh. Juga tidak jatuh talak majnunin, laki-laki atau suami yang sedang gila. Wa mu'taddin bisakrin, mu'taddin atau kepada mukallafun. Mu'taddin asalnya mu'tadiyun, jadi dia rafa hukumnya. Dan jatuh talak orang yang bersengaja dengan mabuk. Orang yang sengaja dengan mabuk, walaupun dia tidak sadarkan diri, ketika menjatuhkan talak, maka talaknya tetap jatuh karena mabuknya, tidak sadarnya karena sengaja. Artinya dengan meminum khamar atau memakan ganja atau hashish itu sejenis rerumputan, opium, daun opium kemarin kita ada lihat. Li isyanihi, karena maksiatnya seseorang dengan menghilangkan akal. Seharusnya ya, orang yang tidak sadarkan diri itu talaknya nggak jatuh seharusnya. Tapi karena dia bersengaja, menghilangkan akalnya, hukuman atas kesengajaan tersebut talaknya jatuh. Bi khilafi sakran lam yata'adda, dengan sebalik orang mabuk yang dia tidak bersengaja. Orang mabuk yang dia tidak bersengaja, iya, dengan memakan minuman yang, dengan memakan
makanan yang memabukkan dengan mengkonsumsi, jangan arti memakan. Makan itu seolah-olah makanan doang. Dengan mengkonsumsi muskirin yang memabukkan, apakah meminum minuman memabukkan atau memakan makanan yang memabukkan. Contoh, ukriha alaih, dia dipaksa di atasnya. Diletakkan di hadapannya khamar, kemudian dipasang pistol di kanan kiri pelipisnya. Kamu mabuk nggak? Kalau nggak mabuk mati. Apa hukumnya mabuk itu? Boleh, karena terpaksa. Tapi kalau dia bertahan nggak mabuk lalu ditembak mati, juga boleh. Itu sangat sekali. Ad-dariru tubihu, darurat itu membolehkan, bukan mewajibkan. Membolehkan bukan mewajibkan. Akhirnya dia minumlah karena sayang nyawa. Lepas itu dia teler pulang ke rumah, karena dari tadi dia diancam di benak dia orang lain tuh musuh semua. Maka diceraikanlah istrinya, maka talaknya tidak jatuh. Kenapa? Karena dia mabuknya nggak sengaja. Aulam ya'lam annahu muskir, atau tidak mengetahui ya seseorang sesungguhnya itu memabukkan. Sesungguhnya itu memabukkan, dia nggak tahu. Dia pergi ke rumah kawan ini soleh, tak izin buka kulkas mau ambil air dingin. Kata kawannya silakan. Sampai di situ nampaklah dalam botol aqua air dingin, diminum dia. Saking teriknya matahari, airnya sejuk, diminum, teler dia. Nah, ternyata si kawan ini yang punya metode lain. Dia menyimpan minuman memabukkan dalam kemasan halal. Nah, supaya tidak ditangkap Pak polisi, supaya tidak dicurigai memabukkan, supaya orang lain tidak tahu dia mabuk. Jadi beli minum mabukkan pakai plastik, nggak mau dia pakai botolnya. Sampai di rumah masukkan nama aqua. Nah, diambil oleh kawan yang minum. Kunang-kunang pelihatan. Tidur dia, ngantuk tuh. Nah, jadi dia meminum sesuatu yang memabukkan karena nggak tahu. Kalau begitu adanya, fala yaqa'u talaquhu, maka tidak jatuh talaknya seseorang. Idza shara bihaitsu la yumayyiz, apabila jadi ia seseorang itu tidak lagi bisa membedakan. Apabila minuman-minuman tadi yang dia dipaksa meminumnya atau meminum karena tidak tahu, itu menyebabkan dia sampai pada tahap la yumayyiz, tidak lagi bisa membedakan. Kenapa tidak jatuh talaknya? Li'adami ta'addihi, karena tidak ada unsur kesengajaannya seseorang. Wasuddiqa mudda'i ikrahin fi tanawulihi biyamini in wujidat qarinatun alaih. Dibenarkan seseorang yang mengaku dipaksa di dalam mengkonsumsinya minuman, di dalam mengkonsumsinya yang memabukkan, biyaminihi, dengan sumpahnya seseorang, in wujidat, apabila ditemukan qarinatun, indikasi atasnya pemaksaan. Jadi ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, lalu istrinya menggugat di pengadilan, suaminya telah menjatuhkan talak kepadanya, bahkan talak 3. Kata suaminya, saya jatuhkan talak itu Pak Hakim ketika saya mabuk.
Kata Pak Hakim, orang mabuk juga jatuh talaknya. Wahai Pak Hakim, yang jatuh talak itu menurut kitab yang saya baca kalau mabuknya sengaja, tapi saya enggak sengaja mabuk. Kata Pak Hakim, bagaimana kamu bisa mabuk enggak sengaja? Kata dia, saya dipaksa meminum minuman memabukkan. Maka pada saat itu pengadilan bisa membenarkan si Pak Hakim, membenarkan si laki-laki tersebut apabila dia mau bersumpah bahasanya dia mabuk karena dipaksa. Syaratnya apabila ada indikasi yang mengatakan, indikator yang mengatakan dia adalah dipaksa. Mana contohnya? Kahabsin, seperti dia ditahan. Dia dalam penjara, maka dibenarkan. Tapi apabila tidak ada tanda-tanda dia dipaksa, maka tidak boleh dibenarkan. Wailah, jika tidak ada tanda-tanda pemaksaan, fala buddha, maka harus dari saksi. Maka harus ada saksi yang menyatakan dia itu mabuk enggak sengaja. Titik. Wa yaqa'u talaqul hazili bihi bi an qasada lafzahu duna makna. Jatuh talak orang-orang yang bercanda dengannya talak. Jatuh talak orang-orang yang bermain-main dengannya kalimat talak. Bi an qasada lafzahu duna makna, dengan bahwa dia bermaksud lafaznya talak tapi tidak ada makna talak. Dia bilang sama istrinya, contohnya dia bilang sama istrinya anti tolik, tapi dia bilang seperti itu niatnya hanya main-main, hanya bermaksud mengeluarkan kata talak tapi tidak ada tujuan menceraikan. Au la'aba bihi, atau dia bermain-main dengannya kalimat talak, bi allam yaqsid syai'an, dengan bahwa tidak bermaksud akan apapun, maka talaknya tetap jatuh. Wala asara, tidak ada pengaruh li hikayati talaqil ghair, menceritakan talak orang lain, itu enggak ada pengaruh. Dia ngomong sama istrinya, Masya Allah, kawan akrab saya, dia sudah menceraikan istrinya. Dia bilang sama istrinya, kamu jatuh cerai. Dia bilang sama istrinya, kamu jatuh cerai. Waktu dibilang kamu jatuh cerai itu, dia ngomong sama siapa? Sama istrinya. Apakah jatuh cerai sama istrinya? Hah? Tidak jatuh. Kenapa? Dia hanya menceritakan kata orang atau taswir fikih. Yang enggak jatuh talak nih, contoh fikih, taswir fikih, gambaran-gambaran fakih, bukan fikih, taswir fakih, memberikan gambaran oleh seorang ahli fikih. Walid talaffuzi bihi bihaitsu la yasma' nafsahu. Walid talaffuzi bihi bihaitsu la yasmi'u, la yusmi'u nafsahu, atau la yasma'u nafsuhu, atau melafazkan dengannya kalimat talak sehingga dia tidak memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Melafazkan dengannya kalimat talak sehingga tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Boleh yusmi'u, boleh yasma'u. Jadi melafazkan kalimat talak yang tidak terdengar oleh telinga dia sendiri, maka talak enggak jatuh. Nah, dia bilang sama istrinya, apa artinya sebenarnya? Apa barusan dia ngomong? Hah? Apa? Jatuh enggak talak? Enggak jatuh, karena enggak ada suara. Nah, karena yang namanya lafaz itu mu'tabar kalau terdengar oleh telinga sendiri. Nah, ini dalam bab muamalah, bab ibadah juga begitu. Al-Fatihah yang tidak terdengar oleh telinga sendiri enggak sah Fatihahnya.
Takbir yang tidak tengah tinggal sendiri enggak sah takbirnya. Rukun solat yang enggak tengah tinggal sendiri batal rukunnya, batal solatnya. Begitu juga akad yang tidak terdengar oleh telinga sendiri, talak yang tidak terdengar oleh telinga sendiri, wakaf yang tidak terdengar oleh telinga sendiri, batal semuanya. Karena syaratnya talafuz. Talafuz itu mesti terdengar oleh telinga sendiri. Wattafaqu ala wuqu'it talaqil ghadban. Sepakat mereka ulama atas jatuh talak orang yang marah. Sepakat mereka ulama atas jatuh talak orang yang marah. Wa inidda'a zawala syu'urihi bil ghadabi, walaupun mengaku ia seseorang hilang perasaannya dengan sebab marah. Enggak merasa saya itu, enggak kontrol diri, dan saya jatuh ke saya talak 3. Nah, bapak mau marah enggak marah, dah talak 3 dah jadi, dah selesai itu. Habis cerita, mau menangis pakai apapun enggak boleh. Jadi dia nangis ceritain supaya fatwa fikih berubah. Boleh pak, boleh. Enggak bisa lah. Mau bapak menangis-nangis, melolong-lolong, melulung-lulung, menceritakannya ketidaksengajaan itu, talak 3 tetap jatuh 3, talak 1 tetap jatuh 1, walaupun dalam keadaan marah atau emosi. Nah, sepakat ulama. Nah, kalau udah sepakat ulama, dan cari-cari kemana-mana lagi. Nah, itu kebiasaan orang-orang kita. Dia tanya dulu, Ustaz ini nggak cocok, tanya Ustaz ini lagi, nggak cocok, tanya lagi, nggak cocok. Pas satu cocok, ini benar. Nah, 5 orang kamu tanya, nggak ada yang benar, mengatakan jatuh semuanya. Ada 1 orang kamu tanya, cocok pak, nggak jatuh tuh kalau nggak marah. Oh ini benar. Kok bisa benar begitu langsung? Yang nomor 6 berbeda sama 5 orang jadi benar. Nggak bisa. Itu mencarinya bukan mencari kebenaran namanya. Itu mencari pembenaran. Jadi bertanya hukum itu jangan mencari pembenaran, tapi cari kebenaran hukum. Kalau mencari pembenaran, dia akan mencari sesuai dengan yang dia inginkan. Hukum yang sesuai yang dia inginkan. Kalau nggak sesuai, dia akan tanya lagi. Dia bilang dia nggak berilmu tuh, nggak lengkap ilmunya. Saya tanya lagi Ustaz lain lah. Ketemu dia orang sepernama Ustaz, lupa ingat dia tentang hukum tuh. Kau marah nggak apa-apa pak. Oh itu ya, benar tuh saya, benar pak, seingat saya. Itulah saya dah cari hukum ke mana, nggak ada yang cocok dengan saya, ini yang cocok nih. Akhirnya zina. Nah, budak belas sudah dibilang oleh ulama ittafaqu, sepakat semuanya. Jangankan marah, bercanda saja jatuh. Maka kalau ada film dia berlakon suami istri, lalu ada adegan talak di situ, maka talaknya jatuh. Nah, tidak jatuh juga talak orang yang dipaksa dengan tanpa hak. Talak orang dipaksa dengan tanpa hak. Tapi kalau talak orang dipaksa dengan kebenaran, enggak apa-apa. Seperti talak yang dipaksa oleh hakim kepada laki-laki yang meli'an istrinya. Yang mengilak istrinya. Bimahdzur, dipaksa itu dengan perkara yang dikhawatirkan. Dipaksa dengan perkara yang dikhawatirkan. Tapi kalau dipaksa dengan perkara tidak mengkhawatirkan, enggak boleh. Apa misalnya? Cuman dijentil saja di telinga. Nah, mau cerai enggak istri kamu? Enggak usah jentil di telinga. Nah, akhirnya diceraikan di istrinya karena takut dijentil di telinga. Nah, itu talak jatuh kan? Jatuh atau bukan? Jatuh. Kenapa? Pemaksaannya bukan mahdzur,
bukan perkara yang mesti diwaspadai. Apalagi kata dia, awas ya, kamu saya kasih uang kalau kamu ceraikan istrimu, dipaksa pakai uang. Nih, uang 2 juta, kamu saya paksa menceraikan istrimu. Lalu dia terima uang 2 juta, diceraikan istrinya. Kata dia, nggak jatuh talak saya. Kenapa? Saya dipaksa. Dipaksa dikasih uang. Mahzur? Mahzur? Enggak mahzur. Nah, munasib yang sesuai dengan orangnya. Nah, ancaman itu ada mahzur. Mahzur bagi orang lain belum tentu mahzur bagi orang lain. Mahzur bagi si B belum tentu mahzur bagi si A. Mana contohnya mahzur? Habsin tawil, ditahan lama. Di penjara lama. Penjara 7 bulan. Tapi kalau penjara 2 hari biarin aja. Begitu juga qalil, di penjara sebentar. Bagi siapa? Lidhi muru'ah, bagi orang yang punya harga diri, bagi orang yang punya posisi. Kemudian contohnya lagi saf'ah lahu fil mala. Saf'ah atau kepada Hafsi, artinya waka saf'ah, seperti dipukul sekali. Pemaksaan mahzur adalah dipukul sekali baginya seseorang fil malak, di khalayak ramai. Dipukul sekali baginya seseorang di khalayak ramai. Ini termasuk mahzur. Tapi kalau dibawa ke kamar dipukul sekali, itu enggak mahzur. Apalagi yang memukulnya sama besar dengan orangnya. Tapi kalau dipukul di tengah pasar, dipukul sedang khutbah, naik khatib menyampaikan khutbah, jadi semua orang masjid itu tahu, maka saat itu dia menceraikan istrinya, maka talaknya tidak jatuh karena dia dianggap dipaksa dengan perkara mahdzur, perkara yang mesti diwaspadai, dihindarkan. Dan sepertinya lagi melenyapkan harta, yadiku alaihi, yang sempit di atasnya seseorang, yang sempit di harta di atas seseorang. Artinya harta kalau dilenyapkan akan merugikannya, rugi besar maksudnya. Akan memberi pengaruh kepada kehidupannya. Dengan sebalik seumpama 5 dirham pada hak orang kaya. 5 dirham ya kira-kira 50.000 rupiah. Kamu kalau nggak jatuhkan istrimu talak, saya ambil uang kamu 50.000 rupiah. Kalau orangnya kaya, maka itu tidak dianggap pemaksaan yang membolehkan dia menjatuhkan talak kepada istrinya. Titik. Wa syartul ikrahi qudratul mukrahi ala tahqiqi ma huddida bihi ajilan bi wilayatin aw taghallubin. Syarat pemaksaan. Syarat pemaksaan, pemaksaan yang sah. Yang sah bagaimana? Pemaksaan yang sah kalau kita jatuhkan talak, waktu itu talak enggak sah. Pemaksaan yang kalau kita jatuhkan talak karena pemaksaan itu talak enggak jatuh. Apa syaratnya? Yang pertama, mampunya orang yang memaksa. Mukrih barisnya. Ini salah baris kitabnya nih. Qudratul mukrihi, mampunya orang yang memaksa atas melakukan sesuatu yang dipaksa ia seseorang dengannya sesuatu. Ajilan, hal keadaan
segera. Tapi kalau kata dia 3 bulan lagi awas. Nah, kalau 3 bulan lagi awas, nggak boleh jatuhkan talak. Tapi aku punya kemampuan untuk melakukan penembakan di saat itu juga. Kenapa dia punya kemampuan? Yang sebab ada wilayah, dia punya kekuasaan, atau taghallub, karena dia menguasai, karena dia lebih kuat. Itu satu. Syarat kedua adalah ajzul mukrahi an daf'ihi, tidak mampunya orang yang dipaksa dari mengelakkannya. Tidak mampunya orang yang dipaksa dari mengelakkannya dengan cara lari atau minta tolong, dengan cara lari atau minta tolong. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, zannuhu annahu inimta'ala inimtana'a fu'ila ma khawwafahu bihi fajiran. Menduganya orang yang dipaksa, annahu sesungguhnya, orang sesungguhnya, dhamir sya'ni, inimtana'a jika enggan ia orang yang dipaksa, niscaya akan dilakukan ma sesuatu khawwafahu bihi, yang menakut-nakuti ia orang yang memaksa akannya orang yang dipaksa, bihi dengannya sesuatu, fajiran hakadan zalim. Tiga syaratnya. Orang memaksa punya kemampuan untuk melakukan ancamannya. Orang yang dipaksa tidak punya kemampuan mengelak dari ancaman tersebut dengan cara lari atau minta tolong. Syarat ketiga adalah orang yang dipaksa menduga akan betul-betul dia lakukan ancaman tersebut kalau dia tidak melakukan pemaksaan, kalau dia tidak melakukan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Fala yatahaqqaqul ajzu biduni ijtima'i dzalika kullih, maka tidak bisa dipastikan lemah dengan tanpa terkumpul demikian semuanya. Nah, tidak bisa dipastikan lemah dengan tanpa terkumpul demikian semuanya. Apabila ada satu dari 3 ketentuan di atas tidak cukup, maka orang itu tidak dianggap lemah, sehingga kalaupun dia jatuhkan talak, talaknya tetap jatuh. Memang orang yang memaksa itu kuat, orang yang dipaksa lemah, tapi menurut dugaan dia enggak mungkin dia berani melakukan ancaman itu. Maka kalau dia jatuhkan talak, talaknya jatuh. Ancaman mungkin dilakukan, tapi dia lebih punya kemampuan daripada orang memaksa, karena dia jenderal, sementara yang memaksanya kopral, walaupun sama-sama al. Titik. Wala yustaratu tauriyah, tidak perlu disyaratkan tauriyah dengan bahwa dia berniat bukan istrinya. Coba jatuhkan talak sama istrimu, tiga syarat cukup. Kalau dia tidak mentalak istrinya, dia akan dibunuh. Lalu dia katakan, aku ceraikan dia, akhirnya dia bebas dari pemaksaan.
Kemudian kata dia saya tadi itu bukan dia istri saya, tapi dia mak saya. Nah, mak saya kan diceraikan kan tetap aja mak. Dia tadi itu adalah istri tetangga saya. Perlu disyaratkan seperti itu dalam hati? Wala istaratu, enggak perlu disyaratkan. Au yakula sirran uqbahu insyaallah, atau juga tidak disyaratkan bahwa berkata ia seseorang diam-diam, bahwa berkata ia seseorang sirran hal keadaan diam-diam setelahnya mentalak insyaallah. Katakan sama istrimu anti tolik, enggak kamu tembak. Dia bilang anti tolik insyaallah. Nah, perlu? Tidak perlu. Karena kalau ada insyaallah, maka talak enggak jatuh. Nah, talak enggak jatuh kalau ada insyaallah. Maka dengan menambah insyaallah talak enggak jatuh. Apakah perlu dia tambah insyaallah? Jawabannya tidak. Fa idza qasadal mukrahu iqa'a litalaqi waqa'a, apabila bermaksud oleh orang yang dipaksa menjatuhkan talak, niscaya jatuh ia talak. Apabila bermaksud oleh orang yang dipaksa al-iqa'a menjatuhkan bagi talak, niscaya jatuh ia talak. Jadi yang harus diucapkan adalah kamu saya. Yang harus diucapkan oleh orang yang dipaksa itu adalah kamu saya ceraikan. Dalam hatinya tidak boleh ada niat menceraikan dalam hati, tapi lidahnya boleh ngomong begitu. Tapi apabila ketika dia mengucapkan kamu saya ceraikan, dalam hatinya memang ada niat cerai, maka talaknya jatuh. Kenapa? 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 Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa yang hatinya masih teguh dengan iman. Yang kamu dipaksakan hanya bisa paksa lidah. Ada orang bisa memaksakan hati? Tidak. Nah, kalau sekiranya orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat talak, lalu diucapkan kalimat talak di lidah, maka talaknya enggak jatuh. Tapi apabila diucapkan di lidah memang ada niat di hati, maka jatuhlah talaknya. Nah, talaknya jatuh karena dia sendiri menambahkan niat. Maka enggak perlu niat, enggak perlu ada tujuan. Tapi katakan dalam hati, saya ucapkan ini karena dipaksa, dan saya tidak punya niat menceraikan. Dan hal itu tidak ada orang yang tahu. Kama idza ukriha bihaqqin, sebagaimana apabila dipaksa ia seseorang dengan pemaksaan yang benar. Ka'angqala mustahikul qawadi, seperti bahwa berkata oleh orang yang berhak qisas, tallik zaujataka wa illa qataltuka biqatlika abi, ceraikan istrimu, jika tidak aku bunuh kamu dengan sebab membunuhnya kamu akan ayahku. Nah, itu pemaksaan benar enggak? Hah? Itu pemaksaan dengan yang dibenarkan? Hah? Benar. Pemaksaan dengan menggunakan otoritas yang benar, otoritas hak. Ya memang dia berhak membunuh orang itu karena dia telah bunuh ayahnya. Berhakkah dia membunuh orang itu? Berhak, karena dia telah membunuh ayahnya. Tapi dikaitkan yang talak. Ceraikan istrimu, kalau tidak saya bunuh kamu dengan sebab kamu bunuh ayahku. Satu contoh. Contoh yang lain,
Qala rajulun li akhar, berkata seorang laki-laki kepada orang lain, ceraikan olehmu akannya. Aw la aqtulannaka ghadan, atau sungguh benar-benar aku akan bunuh kamu besok. Fatallaqa, lalu dia menceraikan. Fayaqa'u fihima, jatuh ia talak pada keduanya, dua contoh tadi. Kenapa jatuh talak pada contoh pertama? Talik zaujatak wa illa qataltuka bi qatlika abi. Kenapa jatuh talak? Kenapa jatuh talak? Karena pemaksaannya dengan yang benar. Lihat halaman awal tadi, la talaku mukrahin bi, baca la talaku mukrahin bi bighairi haqqin. Tidak jatuh talak orang yang dipaksa dengan selain hak. Nah, ceraikan istrimu kalau enggak saya tembak kepalamu. Boleh dia menembak kepalanya? Enggak boleh. Lalu dia ceraikan istrinya, talak enggak jatuh. Tapi kalau orang itu membunuh ayahnya, setelah dibunuh ayahnya, maka anak ini berhak mengkisos kepada pembunuh ayahnya. Berarti dia membunuh pembunuh ayahnya itu adalah hak. Nah, dia paksa orang itu dengan hak itu. Dia paksa menceraikan istrinya dengan hak itu. Ceraikan istrimu, kalau tidak kamu saya akan tuntut dengan hukum kisos. Diceraikanlah istrinya. Apa hukum talaknya? Jatuh atau enggak? Jatuh. Kenapa jatuh? Iqra bihaq. Itu namanya pemaksaan dengan hak. Atau contoh kedua, coba lihat baik-baik. Qala rajulun li akhar, berkata seseorang kepada orang lain, ceraikan istrimu, atau aku benar-benar akan aku bunuh kamu, atau benar-benar aku akan bunuh kamu besok. Lalu dia ceraikan istrinya, talaknya jatuh. Kenapa jatuh? Kenapa jatuh? Hah? Kenapa jatuh? Enggak dipaksa? Tidak segera ancamannya. Lihat redaksinya, mana kalimat segera? Ajilan. Nah, syarat pemaksaan yang benar adalah qudratul mukrihi ala tahqiqi ma huddida bi ajilan. Sementara di sini besok. Nah, kalau besok lagi kita lihat. Besok datang lagi dia ternyata. Ceraikan istrimu, kau enggak kamu usah bunuh besok. Ya sudah, tunggu besok lagi. Besok datang lagi dia ngomong itu lagi. Ah, sudahlah, tinggal tunggu dia tiap hari. Tuh ngomong kata besok, sampai tidak ada lagi besok. Dan istrinya nggak perlu dia ceraikan, karena ancamannya cuma besok. Besok datang, besok lagi. Fayaqa'u fihima. Nah, sampai tambihun. Talak itu jatuh dengan nibbi, ini mutalak dengan yaqa'u yang ada di pangkal. Innama yaqa'u. Jumpa? Dah? Hanya saja jatuh talak orang yang keinginannya sendiri dari mukallaf dengan jatuhnya dengan sharih. Apa itu sharih?
ma la yuhtamalu, ma la yahtamilu zahiruhu ghairat talaq, sesuatu yang tidak ada kemungkinan zahirnya sesuatu selain dari talak. Sesuatu artinya satu kalimat yang tidak ada kemungkinan zahirnya kecuali talak. Satu-satu makna yang dituju dari kalimat itu adalah cerai. Itu maknanya kalimat sharih, yang diambil dari kata-kata talak. Kalimat sharih mustaqi tolakin, yang diambil dari kalimat talak. Walau min ajamin, walaupun kalimat itu diucapkan oleh orang ajam, walaupun kalimat tersebut diucapkan dari kalimat tersebut keluar dari orang ajam, arafa, yang mengetahui ia orang ajam, annahu, sesungguhnya kalimat talak itu digunakan untuk melepaskan ikatan nikah. Arafa, mengetahui ia orang ajam, annahu, sesungguhnya kalimat tersebut maudhu'un, itu digunakan, diletakkan untuk melepaskan ikatan nikah. Atau bu'dahu anha, bu'dahu anha, ai atau kepada hilli asamatin nikah, atau dia adalah, atau mengetahui ia orang ajam sesungguhnya kalimat itu digunakan bagi menjauhkannya nikah darinya wanita, untuk melepaskan akad nikah atau menjauhkannya nikah darinya wanita, walaupun dia tidak tahu maknanya yang asli. Orang awam itu tidak tahu apa makna anti talik. Yang dia tahu kalimat itu gunanya untuk cerai. Yang dia tahu gunanya kalimat itu untuk mencabut ikatan pernikahan. Hanya tahu makna umum saja itu sudah cukup. Sebagaimana berfatwa dengannya oleh Syekhuna Ibn Hajar Al-Haytami. Kemudian diambil juga dari kalimat firaq. Itu juga sharih, diambil dari kalimat firaqin. Dan diambil kalimat sirah. Kenapa tiga kalimat tersebut dianggap sharih talak? Litakarruriha, karena berulang-ulangnya tiga kalimat tersebut dalam Al-Quran. Fata'alaina umatti'kunna, apa sambungannya? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Itu kalimat sarah dalam Al-Quran. Fatallikuhunna li'iddatihin. Kalimat firaq mana? Wa farikuhunna bil ma'ruf. Nah, tiga kalimat itu dalam Al-Quran. Contoh talak tuki. Kita antar talak tuki itu kah? Kah? Nah, siapa yang ngasih baris tuh? Siapa yang ngasih baris? Al-Jib.
Nah, talaqtuki wa faraqtuki wa sarrahtuki atau zaujati, talaqtu zaujati, faraqtu zaujati, sarahtu zaujati, atau anti talik, anti mutallaqa, yang tasdid lam mutallaqa, atau maftuha, maftuha, anti tasdid lam berbaris fathah. Ya, tasdid lam berbaris fathah. Mutallaqa, anti mutallaqa, bukan atau. Tasdidil lamil maftuha, tasdid lam berbaris fathah, atau anti mufariqa, atau anti musarraha. Adapun masdarnya, kalau pakai kalimat masdar maka dia jadi kinayah, anti tolak, anti firaq, anti sirah. Wallahu a'lam. Ada yang tinggal? Kenapa bingung?